Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan untuk materi risiko dan imbal hasil yang merupakan materi dalam buku manajemen keuangan, yaitu pengantar keuangan perusahaan yang dikarang oleh Ross dan kawan-kawan dan diterjemahkan oleh Perbisa Salemba 4 Patria, dan dasar-dasar manajemen keuangan yang dikarang oleh Brigham dan kawan-kawan yang juga diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4 Patria. Seperti biasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu soalnya, kemudian diikuti dengan jawaban yang komprehensif. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning manajemen keuangan di e-learning.perbitsalemba.com. Dapatkan video pembelajaran, kemudian soal-soal dalam bentuk pilihan ganda dan ada jawabannya pula, beserta juga soal dan pembahasan dalam bentuk essay seperti ini. Oke, kita mulai ya. Ini adalah soalnya. Berikut ini adalah kondisi perekonomian, probabilitas kondisi perekonomian, dan imbal hasil yang diharapkan atau expected return atas saham PT ABC di tahun 2023. Ada 3 kemungkinan kondisi perekonomian: resesi, normal, dan perekonomian tumbuh luar biasa. Kemudian ada probabilitanya. Kondisi perekonomian resesi itu diperkirakan 0,25 probabilitanya, adapun normal 0,5 atau tumbuh luar biasa 0,25. Kemudian imbal hasil yang diharapkan saham PT ABC atau expected return-nya. Kalau kondisi perekonomian resesi, maka saham PT ABC kemungkinan imbal hasilnya adalah minus 4%. Kalau normal itu positif 10% dan kalau perekonomian tumbuh luar biasa akan bertumbuh sebesar 18%. Nah, Anda diminta yang pertama menghitung berapakah imbal hasil yang diharapkan atau expected rate of return untuk saham PT ABC di tahun 2023. Kemudian yang kedua, berapakah total resiko atau total risk untuk saham PT ABC di 2003 berdasarkan data yang sudah diberikan di soalnya. Berikut ini adalah jawaban dari kedua soal tersebut. Yang pertama, kita mencari imbal hasil yang diharapkan atau expected return. Nah, kita mencari menggunakan sajikan kondisi perekonomian, kemudian berapa probabilitas dari berbagai kondisi perekonomian yang ada 3 skenario ya. Nah, probabilitas dari kondisi perekonomian tersebut kita kalikan masing-masing dengan imbal hasilnya. Nanti kita dapat imbal hasil yang diharapkan dari ketiga kondisi perekonomian yang ada dalam soal. Misalnya, kondisi perekonomiannya adalah resesi. Probabilitasnya adalah 0,25. Imbal hasil saham PT ABC yang diharapkan kalau kondisi resesi adalah minus 4%. Maka jika kondisi ekonominya resesi, imbal hasil yang diharapkan dari saham PT ABC adalah probabilitas kondisi perekonomian 0,25 dikali dengan imbal hasil saham PT ABC kalau dia resesi minus 4%. Kita dapatkan minus 1%. Kemudian kondisi ekonominya normal, nah ini probabilitasnya adalah 0,50 atau 50%. Dan jika kondisi ekonomi normal, imbal hasil yang diharapkan atas saham PT ABC itu adalah 10%. Maka imbal hasil yang diharapkan kondisi ekonomi normal untuk saham PT ABC adalah 0,5 probabilitas kondisi perekonomian dikalikan dengan imbal hasilnya 10%, kita dapat positif 5%. Kemudian kondisi ekonomi bertumbuh luar biasa, itu probabilitasnya adalah 0,25. Ingat, ketiga kondisi perekonomian ini, kalau kita jumlahkan probabilitasnya harus sama dengan 1,0 ya, atau 100%. Imbal hasil saham PT ABC, kalau kondisi ekonomi luar biasa itu adalah 18%. Maka imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT ABC jika kondisi ekonomi luar biasa adalah 0,25 dikali dengan 18%, kita dapatkan 4,5. Nah, imbal hasil yang diharapkan untuk saham PT ABC di tahun 2023 adalah penjumlahan dari imbal hasil yang diharapkan saham PT ABC di 3 kondisi ekonomi. Jadi kalau kita jumlahkan ini ke bawah,
Maka kita dapatkan saham PT ABC diharapkan memberikan imbal hasil sebesar 8,5%. Oke. Berikutnya kita akan menghitung total resiko dari imbal hasil saham PT ABC di tahun 2023. Nah, ini ada kondisi ekonomi tetap, kemudian probabilitas. Nah, sekarang ada kolom yang baru, imbal hasil dari kondisi ekonomi. Setiap kondisi ekonomi dikurangi imbal hasil yang diharapkan yang sudah kita hitung sebelumnya, ya. Kemudian dipangkatkan 2. Nah, kemudian kita dapatkan namanya varians. Ya, jadi contoh misalnya kondisi ekonominya resesi, probabilitasnya 0,25. Kemudian imbal hasil kondisi ekonomi resesi adalah minus 4%. Imbal hasil yang diharapkan adalah 8,5% ya dari perhitungan imbal hasil yang diharapkan sebelumnya. Kemudian dipangkatkan 2. Jadi 0,25 dikali minus 4% kurangi 8,5% pangkat 2, kita dapat namanya varians kondisi resesi adalah 0,039. Kemudian kondisi normal 0,50 probabilitanya. Imbal hasil kondisi ekonomi normal adalah 10%, adapun imbal hasil yang diharapkan sama 8,5%. Maka varians kondisi ekonomi normal adalah 0,5 kita kalikan dengan 10% imbal hasil kondisi normal dikurangi 8,5% imbal hasil yang diharapkan kita pangkatkan 2. Kita dapat varians untuk kondisi normal adalah 0,0001. Berikutnya adalah kondisi luar biasa. Probabilitasnya 0,2. Imbal hasil kondisi ekonomi luar biasa adalah 18%, dikurangi 8,5% imbal hasil yang diharapkan, kemudian dipangkatkan 2. Berarti varians dari kondisi ekonomi luar biasa adalah probabilitasnya 0,25 kita kalikan dengan 18% kurangi 8,5% pangkat 2. Kita dapatkan varians untuk kondisi luar biasa adalah 0,023. Kita jumlahkan ketiga varians di tiga kondisi ekonomi ini, kita dapatkan total varians adalah 0,0063. Nah, ini belum menjadi total resiko, karena total resiko itu disimbolkan dengan standar deviasi. Nah, kita masih harus cari nih standar deviasi. Maka langkah berikutnya adalah kita mencari standar deviasi. Standar deviasi adalah akar 2 dari varians yang sudah kita hitung sebelumnya. Standar deviasinya berarti akar 2 dari variansnya totalnya 0,0063. Maka standar deviasinya adalah 7,94%. Berarti total resiko atas imbal hasil saham PT ABC di tahun 2023 adalah 7,94%. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait soal dan pembahasan perhitungan resiko dan imbal hasil yang merupakan materi dalam buku manajemen keuangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.